Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nian Putri sebagai pemateri pertama. Saya akan menjelaskan analisis korelasi sederhana. Yang pertama, korelasi merupakan teknik analisis yang termasuk dalam salah satu teknik pengukuran asosiasi atau hubungan, measure of association. Analisis korelasi sederhana, bivariate correlation, digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara dua variabel dan untuk mengetahui arah hubungan yang terjadi. Koefisien korelasi sederhana menunjukkan seberapa besar hubungan yang terjadi antara dua variabel. Dalam SPSS ada 3 metode korelasi sederhana, di antaranya yang pertama Pearson correlation, yang kedua Kendall-Staubbe, dan yang terakhir Spearman correlation. Pearson correlation digunakan untuk data berskala interval atau rasio, sedangkan Kendall-Staubbe dan Spearman correlation lebih cocok untuk data berskala ordinal. Perkenalkan, nama saya Nur Awalia, NIM 1823072. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis korelasi sederhana. Dalam korelasi sempurna, tidak diperlukan lagi pengujian hipotesis karena kedua variabel mempunyai hubungan linear yang sempurna. Artinya, variabel X mempengaruhi variabel Y secara sempurna. Jika korelasi sama dengan 0, maka tidak terdapat hubungan antara kedua variabel tersebut. Dalam korelasi sebenarnya, tidak dikenal istilah variabel bebas dan variabel tergantung. Biasanya dalam penghitungan digunakan simbol X untuk variabel pertama dan Y untuk variabel kedua. Dalam contoh hubungan antara variabel remunerasi dengan kepuasan kerja, maka variabel remunerasi merupakan variabel X dan kepuasan kerja merupakan variabel Y. Persoalan pengukuran atau pengamatan hubungan antara dua pengubah X dan Y berikut ini akan kita bicarakan sesuai dengan referensi yang kami peroleh dalam beberapa literatur. Tulisan ini tentu saja tidak selengkap seperti halnya tulisan tentang pengertian korelasi dalam buku statistika yang ditulis oleh Ronald E. Perkenalkan, nama saya Indrianti Fitrianika. Baik, saya akan menyampaikan materi tentang analisis korelasi sederhana. Yaitu kita tidak akan dan bukan meramalkan nilai Y dari pengetahuan mengenai peubah bebas X seperti dalam regresi linear. Sebagai misal, bila peubah X menyatakan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk membeli pupuk dan Y adalah besarnya hasil produk padi dalam satu kali musim tanam, barangkali akan muncul pertanyaan dalam hati kita, apakah penurunan biaya yang dikeluarkan untuk membeli pupuk juga berpeluang besar untuk diikuti dengan penurunan hasil produksi padi dalam satu musim tanam. Dalam studi empiris lain, bila X adalah harga suatu barang yang ditawarkan dan Y adalah jumlah permintaan terhadap barang tersebut yang dibeli oleh konsumen, maka kita membayangkan jika nilai X yang besar tentu akan berpasangan dengan nilai-nilai Y yang kecil. Dalam hal ini kita tentu saja mempunyai bilangan yang menyatakan proporsi keragaman total nilai-nilai peubah Y yang dapat dijelaskan oleh nilai-nilai peubah X melalui hubungan linear tersebut. Jadi misalkan korelasi memiliki besaran R sama dengan 0,36, bermakna bahwa 0,36 atau 36% di antara keragaman total nilai-nilai Y dalam contoh kita dapat dijelaskan oleh hubungan linearnya dengan nilai-nilai X. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Lancong, NIM 1823073. Nah, contoh lainnya adalah misal koefisien korelasi sebesar 0,80 menunjukkan adanya hubungan linear yang baik antara X dan Y karena R2 sama dengan 0,64, maka kita dapat mengatakan bahwa 64% di antara keragaman dalam nilai-nilai Y dapat dijelaskan oleh hubungan linear dengan X. Nah, dengan demikian kita dapat memandang R sebagai suatu nilai dugaan bagi koefisien korelasi. Misalkan kita lambangkan koefisien korelasi populasi ini dengan lambang P. Nah, bila R dekat dengan 0, kita cenderung menyimpulkan bahwa B sama dengan 0. Akan tetapi suatu nilai R yang mendekati plus 1 atau minus 1 itu menyarankan bahwa P tidak sama dengan 0.
Agar kita mempunyai cukup alasan untuk menolak hipotesis nol bahwa P sama dengan 0 dan menerima alternatifnya, hipotesis alternatif bagi H1 biasanya salah satu diantaranya P lebih kecil daripada PO atau P lebih besar daripada PO dan P tidak sama dengan PO. Perkenalkan, nama saya Michelle Firauliani, 18-2300-079. Jadi langsung saja, analisis korelasi sederhana digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara dua variabel dan untuk mengetahui arah hubungan yang terjadi. Koefisien korelasi sederhana menunjukkan beberapa besar hubungan yang terjadi antara dua variabel. Dalam SPSS ada 3 metode korelasi sederhana, diantaranya Pearson correlation, Kendall-Stauby, dan Spearman correlation. Pearson correlation digunakan untuk data berskala interval atau rasio, sedangkan Kendall-Stauby dan Spearman correlation lebih cocok untuk data berskala ordinal. Metode Pearson atau sering disebut product moment Pearson, nilai korelasi R berkisar antara 1 sampai min 1. Nilai semakin mendekati 1 atau min 1 berarti hubungan antara dua variabel semakin kuat. Sebaliknya, nilai mendekati 0 berarti hubungan di antara dua variabel semakin lemah. Nilai positif menunjukkan hubungan searah, X naik maka Y naik. Dan nilai negatif menunjukkan hubungan terbalik, X naik Y turun. Nama saya Triwulan Ramadhani, NIM 18-2300-111. Saya akan melanjutkan materi yang telah dibahas oleh pemateri sebelumnya. Nah, menurut Sugiono tahun 2007, pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi itu diantaranya 0,00 sampai 0,199 itu dikategorikan sangat rendah, 0,20 sampai 0,399 itu kategori rendah, 0,40 sampai 0,599 itu kategori sedang, 0,60 sampai 0,799 kategori kuat, dan 0,80 sampai 1,000 itu kategori sangat kuat. Nah, sebagai contoh, misalnya seorang mahasiswa bernama Andi melakukan penelitian dengan menggunakan alat ukur skala. Nah, kemudian Vita ingin mengetahui apakah ada hubungan antara kecerdasan dan prestasi belajar pada siswa SMU negeri 1 misalnya. Nah, dengan ini Vita membuat dua variabel. Nah, dua variabel ini yaitu kecerdasan dan juga prestasi belajar. Nah, tiap-tiap variabel ini dibuat beberapa pertanyaan. Nah, dengan menggunakan skala Likert, yaitu angka 1 sama dengan sangat tidak setuju, dan kemudian angka 2 itu tidak setuju, angka 3 setuju, dan juga angka 4 sama dengan sangat setuju. Perkenalkan, nama saya Widyanisa Bahar. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Hasil analisis korelasi bivariate Pearson dari hasil analisis korelasi sederhana didapatkan korelasi antara kecerdasan dengan prestasi belajar adalah 0,766. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang kuat antara kecerdasan dengan prestasi belajar. Sedangkan arah hubungan adalah positif karena nilai R positif berarti semakin tinggi kecerdasan maka semakin meningkat prestasi belajar. Uji signifikansi koefisien korelasi sederhana atau JT yang digunakan untuk menguji apakah hubungan yang terjadi itu berlaku untuk populasi atau dapat digeneralisasi. Misalnya, dari kasus yang telah disebutkan sebelumnya, di mana populasinya adalah siswa SMU Negeri 1, dan sampel yang diambil dari kasus tersebut yaitu 12 siswa. Jadi, apakah hubungan yang terjadi atau kesimpulan yang diambil dapat berlaku untuk populasi, yaitu seluruh siswa SMU Negeri 1 tersebut? Perkenalkan, nama saya Mutmainah Nugra Dewi Bakti, NIM 19-2300-017, akan
menjelaskan tentang langkah-langkah pengujian. Langkah-langkah pengujian terbagi menjadi 5, yaitu pertama, menentukan hipotesis. HO, tidak ada hubungan secara signifikan antara kecerdasan dengan prestasi belajar. HA adalah ada hubungan secara signifikan antara kecerdasan dengan prestasi belajar. Yang kedua yaitu meningkatkan tingkat signifikansi. Pengujian menggunakan uji dua sisi dengan tingkat signifikan A sama dengan 5%, atau bisa dibilang uji dilakukan dua sisi karena untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan yang signifikan. Jika satu sisi digunakan untuk mengetahui hubungan lebih kecil atau lebih besar, tingkat signifikan dalam hal ini berarti kita mengambil risiko salah dalam mengambil keputusan untuk menolak hipotesa yang benar sebanyak-banyaknya 5%, atau signifikansi 5% atau 0,05 adalah ukuran standar yang sering digunakan dalam penelitian. Ketiga yaitu kriteria pengujian. HO diterima jika signifikansi lebih besar 0,05. HO ditolak jika signifikansi lebih kecil daripada 0,05. Yang keempat yaitu membandingkan signifikansi. Nilai signifikansi 0,04 lebih kecil daripada 0,05, maka HO ditolak. Kesimpulannya, karena nilai signifikansi 0,004 lebih kecil daripada 0,05, maka HO ditolak. Artinya bahwa ada hubungan secara signifikan antara kecerdasan dengan prestasi belajar. Karena koefisien korelasi nilainya positif, maka berarti kecerdasan berhubungan positif dan signifikan terhadap prestasi belajar. Jadi, dalam kasus ini dapat disimpulkan bahwa kecerdasan berhubungan positif terhadap prestasi belajar pada siswa. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.